Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kita tentang SKI kelas 8. Materi khususnya adalah Dinasti Abbasiyah. Nah, sebelumnya kalian boleh lihat slide PowerPoint Ibu berikut ini. Silakan. Munculnya dinasti Abbasiyah ini disebabkan karena runtuhnya dinasti Umayyah. Ada beberapa penyebab dinasti Umayyah runtuh. Yang pertama, figur khalifah yang lemah. Yang kedua, hak istimewa bangsa Arab Suriah. Yang ketiga, pemerintahan yang tidak demokratis. Yang terakhir adalah persaingan antar suku. Anak-anakku boleh lihat bukunya untuk dipelajari kembali. Oke. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke, ini penyebabnya adalah karena dinasti Umayyah itu banyak munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok Muslim non-Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah yang menganggap dinasti Umayyah sebagai perampas khilafah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah. Yang terakhir adalah kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab yang memandang keluarga dinasti Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari jalan hidup Islami. Kelompok-kelompok yang merasa tidak puas tadi akhirnya membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas, yang kemudian disebut dengan gerakan dakwah. Nah, gerakan dakwah ini sudah dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifah dinasti Umayyah karena beliau memimpin dengan adil sehingga ketentraman dan stabilitas negara memberi kesempatan kepada gerakan dinasti Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan kegiatannya di Al-Humaimah. Gerakan dakwah ini pun dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas yang kemudian diganti oleh anaknya Muhammad. Nah, pada masa Muhammad inilah akhirnya perluasan gerakan dinasti Abbasiyah ini serta menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan dakwah. Yang pertama, kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi. Yang kedua, Kufah sebagai kota penghubung, dan terakhir Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Setelah Muhammad meninggal, kemudian digantikan oleh Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam ini kemudian menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai pemimpin untuk dalam gerakan dakwah tersebut. Nah, setelah melakukan gerakan dakwah itu, akhirnya ketahuan oleh Khalifah dinasti Umayyah yang bernama Marwan II. Kemudian Ibrahim Al-Iman ketahuan, kemudian dibunuh dan kemudian dihukum mati, lalu dipilihlah kembali gerakan dakwah tadi. Pemimpinnya adalah saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah tetap mempercayai Abu Muslim Al-Khurasani untuk menjadi panglima perangnya dan memimpin perlawanan di Khorasan. Tentara dinasti Abbasiyah terus bergerak maju sehingga pada tahun 749 putra Khalifah Marwan dikalahkan Abu Ayyub, seorang panglima dinasti Abbasiyah, yang pada akhirnya Khalifah Marwan II, Khalifah terakhir dinasti Umayyah, itu memimpin langsung usaha terakhir untuk mempertahankan dinastinya. Ia mengerahkan 120.000 tentaranya untuk melakukan perlawanan terhadap dinasti Abbasiyah yang kita kenal dengan Perang Zab. Nah, tentara dinasti Umayyah akhirnya berhasil dikalahkan. Marwan II melarikan diri dan Damaskus pun jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah. Marwan diburu sampai ke tempat-tempat lain yang akhirnya ditemukan di Mesir. Nah, Abu Abbas As-Saffah kemudian dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufa pada tahun 750 Masehi. Menurut para ahli sejarah, perpindahan kekhalifahan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah lebih dari sekedar pergantian dinasti. Untuk karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah bisa kalian baca di slide ini.
Ini adalah gambaran kota Baghdad, di mana pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, kalau lihat dari gambar ini, kota Baghdad terletak di tengah-tengah di antara tembok-tembok tinggi berbentuk lingkaran ini. Ini fungsinya sebagai pelindung kota Baghdad dari serangan musuh. Sedangkan ini adalah gambar peta dari kota Baghdad sekarang ini. Ini Ibu ambil dari Google Map. Adapun kebijakan yang diambil pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah para khalifah tetap keturunan Arab, sedang para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai itu dari bangsa Persia. Yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota dijadikan kota internasional. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga, sehingga para khalifah membuka kesempatan pengembangan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Yang keempat, rakyat bebas berpikir. Yang kelima, para menteri keturunan Persia diberi hak penuh menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam kemajukan kebudayaan Islam. Yang keenam, Daulat Abbasiyah berkat usaha khalifah yang sungguh-sungguh membangun ekonominya menjadi lebih baik. Yang terakhir, dari segi sosial, bahwa dalam masyarakat dinasti Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok umum dan khusus. Kelompok khusus itu terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, pembesar negara, bangsawan, dan petugas-petugas negara. Sedangkan kelompok umum itu terdiri atas seniman, ulama, fukaha, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh, dan para petani. Pada masa Daulah Abbasiyah juga, rakyat terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga banyak percampuran dalam perkawinan yang menghasilkan keturunan Indo yang disebut Taulid. Banyak para khalifahnya yang memiliki keturunan Taulid ini, seperti Khalifah Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Mu'tasim, dan lain-lain. Terakhir, mengenai dua bagian dunia Islam. Nah, ini ada dua bagian. Yang pertama, bagian timur dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Ini terdiri dari Persia, Arabia, India, Afrika Utara, negara Asia, Yunani, dan Eropa Timur. Sedangkan bagian barat dikuasai oleh dinasti Umayyah yang terdiri dari negeri-negeri Eropa sampai ke Eropa Barat. Oke anak-anak, sekian dulu ya materi kita hari ini mengenai latar belakang dinasti Abbasiyah. Jika Anda belum mengerti atau paham, boleh kalian komentari di video kali ini, serta boleh melalui WA Ibu atau melalui earning kita jika ada pertanyaan. Sudah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.